asatidzah, anak-anak sekalian, para santri, pondok pesantren, mahasiswa Ar-Razi Fakultas Kedokteran Universitas Ramalan yang dimuliakan Allah. Untuk diketahui bersama, pada pagi hari ini, hari Ahad 6 Agustus 2017, akan dimunaqashah, akan dimusyahadah, akan diimpihan, dan sebagian impihan Al-Quran telah berjalan dengan jumlah peserta angkatan 2016 sebanyak 103 orang, angkatan 2015 1 orang, sehingga jumlah wisuda santri dan impihan pada pagi hari ini 104 orang. Hadirin yang dimuliakan Allah, angkatan 2016 mengkategorikan dari 111 santri masuk kategori aliyah dengan kemampuan kelas tertinggi sebanyak 27 orang, sanawiyah terkategori A, B, dan C bukan berdasarkan kemampuan, akan tetapi berdasarkan kelas saja. Sanawiyah A terdiri dari 22 santri putra, sanawiyah B terdiri dari 23 santri putri, sanawiyah C 22 santri putra, selanjutnya 17 santri putri. Hadirin yang dimuliakan Allah, telah kita saksikan bersama bahwasannya pembacaan surah sebanyak 30 surah dari surah Al-Buruj, dimulai dari Al-Fatihah, Al-Buruj hingga surah An-Nas, telah kita saksikan bersama-sama. Selanjutnya kita akan memunaqashah, kita akan musyahadah kemampuan anak-anak kita, kemampuan santri-santri kita dalam membaca dan menjelaskan kitab-kitab keislaman. Dalam hal ini kami minta bantuan kepada Saudara Ahmad Syauqi untuk membawakan suatu daftar supaya dipilih oleh yang terhormat Bapak Wakil Rektor 3, selanjutnya kepada Bapak Dekan, dan selanjutnya kepada Dr. Hewan Zainul Fadli. Hadirin yang dimuliakan Allah, sambil kita menunggu, marilah kita sebutkan satu persatu di antara nama-nama yang akan dimunaqashah sebagai berikut. Di antaranya Saudari Isna Aulia Zamzam, selanjutnya Saudara Nanda Yukita Ayu Fitria, selanjutnya Ananda Faiqah Nabila, selanjutnya Ananda Frida Amalia, selanjutnya Saudari Siti Khalidia, selanjutnya Saudari Sofwatul Fida, 8 Saudari Safira Firdaus, selanjutnya Saudari Afifah Sakinah, selanjutnya Saudara Dzurratul Nikmah, selanjutnya Saudara Muhammad Iqbal Sujarto, selanjutnya Saudara Lutfianto Nur Hidayat. Inilah nama-nama yang akan dimunaqashah, yang akan dipandu dan dibantu dipimpin oleh Saudara Muhammad Yahya Al-Hilal. Hadirin yang dimuliakan Allah, sejenak untuk mutala'ah, marilah kita ikuti sejenak pembacaan sholawat yang akan dipimpin oleh Muhammad Yahya Al-Hilal. Disilakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha. Allahumma salli ala Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha. Wa afiyatil abdani wa shifaiha, wa nuril absari wa dhiyaiha. Wa afiyatil abdani wa shifaiha, wa nuril absari wa dhiyaiha. Allahumma salli ala
بالقلوب ودوائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dr. Zainul, yakni mengenai pasal tentang wahrujum minal farji salah satu dima'in, mengenai darah yang keluar dari farjinya wanita. Itu salah satu dima'in ada 3 darah. Pertama damul haidi, yaitu darah haid. Kedua wan nifasi dan darah nifas. Dan yang ketiga adalah wal istihadati, yakni darah istihadah. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah fal haidu, maka adapun yang dimaksud dengan darah haid huwa damul khariji minal farji min farjil mar'ati ala sabili sihhati min ghairi sababil wiladah. Jadi maksudnya darah haid adalah darah yang keluar dari farjinya perempuan, farjinya wanita, atas karena sehat, bukan karena sakit, dan bukan sebab wiladah. Walau tuhu aswadu muhtadimun taddaun, yakni ia menjelaskan tentang warnanya. Warnanya darah haid itu merah segar. Nah, yang kedua ini ada darah nifas. Apa yang dimaksud darah nifas? Buat damul khariju akibal wiladah. Jadi darah nifas itu darah yang keluar dari farjinya perempuan sebab karena setelah disebutkan karena wiladah. Nah, untuk yang ketiga adalah darah istihadah. Darah istihadah yaitu huwa damul khariju fi ghairi ayyamil haid wan nifas, yakni darah yang keluar selain hari haid dan juga selain nifas. Istihadah juga biasanya kita menyebutnya darah kotor, seperti itu, darah penyakit. Setelah itu ada waqallul haidu yaumun walailatun wa aktaruhu 15 yauman wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Nah, ini menjelaskan tentang waktunya haid. Wa aqallu itu sedikitnya haid itu yaumun walailatun, yakni 1 hari 1 malam. Untuk wa aktaruhu banyaknya haid, paling banyaknya haid itu 15 yauman, yakni 15 hari.
15 malam. Ghalibuhu situn aw sab'un, maksudnya yakni biasanya itu keluar 6 sampai 7 hari, 6 atau 7 hari. Setelah itu ada wa aqallu nifasi, sedikitnya nifas. Nah, sedikitnya nifas ini lahdhatun, yakni satu terpaan. Yang satu terpaan ini pernah dialami oleh Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah ini saat melahirkan, beliau ini melahirkan keluar darahnya nifas tersebut satu terpaan, hanya sekali itu saja, tanpa mengalami proses nifas yang panjang. Setelah itu wa aktaruhu 15 yauman, yakni paling banyaknya darah wa aktaruhu 60 yauman, yakni paling banyaknya darah nifas yakni 60 hari. Untuk wa ghalibuhu umumnya itu arba'una yauman, yakni 40 hari atau biasanya 1 bulan lebih 10 hari seperti itu. Selanjutnya ada wa aqallu tuhri bainal haidataini 15 yauman, yakni sedikitnya batas sucinya haid antara haid yang satu dan haid yang selanjutnya itu batas sucinya 15 yauman, yakni 15 hari. Wala hadda li aktarihi, atau lebih dari itu. Jadi misal seorang wanita haid pada tanggal 1, terus selanjutnya haid sampai tanggal 7, dia suci, selanjutnya tanggal 8 sampai tanggal 15 hari setelah tanggal 8 itu termasuk masa sucinya. Jadi setelah 15 hari itu dia baru dinamakan haid lagi. Apabila di 15 hari tersebut kan batas suci antara haid yang satu dengan haid yang selanjutnya itu 15 hari. Apabila pas hari suci tanggal ke-14, berarti itu bukan darah haid tapi darah istihadah, yakni darah penyakit. Ahsan, beri plus untuk. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi las tulil firdausi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang keringanan berpuasa bagi orang yang hamil dan menyusui serta yang dalam perjalanan setelah sakit. Di sini disebutkan bahwa fal hamil wal murdi, yaitu orang yang hamil dan orang yang sakit itu boleh meninggalkan puasa apabila di sini jika mengkhawatirkan dirinya sendiri maka wajib mengqadha. Jika mengkhawatirkan dirinya dan anaknya maka wajib mengqadha dan membayar kafarah. Kafarah di sini dijelaskan yaitu an kulli yaumin muddun, yaitu 1 hari memberikan 1 mud kepada orang yang miskin. Wa huwa ridlun wa thuluthun bil iraq, dalam satuan iraqnya yaitu sepertiga ritau. Kemudian wal maridul wal musafir,
orang yang sakit dan orang yang dalam perjalanan, safarun tawilan, di perjalanan yang panjang, itu yufridhani wa yaqdiyan, boleh meninggalkannya dengan syarat juga harus mengqadha. Di sini juga dijelaskan di bab 2 dalam Al-Baqarah ayat 185, yaitu wa ma kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Maka untuk kesimpulannya yaitu jika orang yang hamil dan menyusui, jikalau dia mengkhawatirkan dirinya sendiri maka wajib mengqadha. Jika mengkhawatirkan dirinya dan anaknya maka diwajibkan mengqadha dan membayar kafarat. Kafaratnya yaitu 6 ons atau memberi makan orang miskin satu harinya 1 mud, yaitu 6 ons. Kemudian untuk orang yang sakit dan dalam perjalanan maka wajib juga mengqadha. Baik, kami luruskan sedikit. Benar, akan tetapi ada satu istilah tentang kafarat. Di sana bukan kafarat, akan tetapi fidyah. Kafarat berlaku sebagai, boleh bisa dijelaskan sedikit kafarat barangkali? Kalau kafarat itu apa? Kafarat itu sesuatu yang harus dibayarkan ketika orang tersebut meninggalkan puasa ketika melakukan jima. Baik, demikian, yaitu kafarat itu adalah berupa hukuman, denda, sedangkan fidyah itu adalah pengganti dari puasa, bisa bersama puasanya ataupun fidyahnya saja ketika bagi orang-orang yang tidak lagi memiliki kesempatan untuk kembali menjalankan puasa. Ahsantum, beri plus untuk Safira Firdaus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawmal 'aid li ajli salatil 'aid fara'a as-sibyana yal'abun wa wajada sabiyyan waqifan yabki فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما يبكيك أيها الصبي فقال له الصبي وهو لم يعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم دعاني أيها الرجل فإن أبي مات في أحدى الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمي تزوجت بغير أبي فأخذ داري وأكل مالي فصرت كما ترون عاريا جائعا حزينا دليلا فلما أتى يوم العيد رأيت الصبيان يلعبون فتجدد حزني فبكيت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن أكون لك أبا وعائشة أم
مع رسول الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab sholat, khususnya itu di sholat gerhana. Faslun wa sholatul kusufi sunnatun muakkadah. Sholat gerhana itu di hukumnya yaitu sunnah muakkad. Fa'in fatat lam tughdha, dan jika sholat gerhana tersebut terlewat atau tidak terlaksana, maka tidak diharuskan untuk mengganti. Selanjutnya, wa yusalli li kusufi syamsi wa kusufil qamari raka'ataini. Baik, mohon berhenti sejenak. Slide-nya dibuka halaman 77. Baik, silakan. Selanjutnya, wa yusalli li kusufi syamsi wa kusufil qamari raka'ataini, yaitu sholat gerhana matahari dan gerhana bulan dilaksanakan dengan dua rakaat sholat. Dan selanjutnya, fi kulli raka'atin qiyamani yutilul qira'ah fihima. Di setiap rakaat yaitu 2 kali berdiri dan disunahkan untuk memperpanjang bacaannya di antara kedua sholat tersebut. Wa ruku'ani yutilu tasbiha fihima duna sujud, dan di 2 rukuk tersebut itu dipanjangkan tasbihnya di keduanya kecuali saat sujud. Wa yaktubu ba'daha khutbataini, dan selanjutnya dilanjutkan dengan khutbah setelah melaksanakan 2 sholat gerhana tersebut. Di sini dikatakan di catatan kaki dijelaskan lebih rincinya pelaksanaan sholatnya. Saya bacakan sekilas. Rawahul Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu an qalat khasafati syamsu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nas faqama fa'atala al-qiyam. Di sini berdiri dan memperpanjang berdirinya. Summa raka'a fa'atala ruku', lalu ruku' dan memperpanjang rukuknya. Summa qama fa'atala al-qiyam, lalu berdiri lagi dan memperpanjang bacaan saat berdirinya lagi. Wahwa dunal qiyam al-awwal, yaitu berbeda dengan berdirinya saat yang pertama. Summa raka'a fa'atala, lalu ruku' dan memperpanjang rukuknya. Wahwa dunar ruku' al-awwal, yaitu selain rukuk yang pertama, bukan termasuk rukuk yang pertama. Summa sajadah fa'atala sujud, lalu sujud dan memperpanjang sujudnya. Summa fa'ala fi raka'ah tsaniyah mithla ma fa'ala fil ula, yaitu melakukan rakaat yang kedua seperti yang pertama. Summa sarafa ila akhirih. Lalu yang selanjutnya yusiru fi kusufi syamsi, yaitu dibaca samar saat gerhana, ya, maksudnya imam membaca surat itu membaca samar-samar saat gerhana matahari. Wa yajharu fi kusufil qamari, dan membaca jelas saat gerhana bulan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The next agenda is speech from the head of Medical Faculty Malang Islamic University. Please to Dr. Haji Raden Muhammad Hardadi Erlangga, spesialis penyakit dalam. The time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membayangkan dokter-dokter lulusan FK Unisma ini akan tersebar ya di seluruh Indonesia dengan kemampuan knowledge, skill, dan attitude, kemampuan agama yang luar biasa. Jadi kembang-kembangnya Indonesia, karena memang di saat sekarang ini negara kita ini mau sangat membutuhkan ya, para ilmuwan, para sarjana yang mempunyai kedalaman ilmu, baik itu kedalaman ilmu yang ditekuni, dalam hal ini adalah ilmu kedokteran, dan bersikap sebagai seorang dokter muslim, suatu profesi yang sangat mulia dan terhormat dan sangat luhur, juga mempunyai kedalaman batin qalbu yang dekat dengan Allah, karena selalu mengumandangkan namanya di dalam hatinya. Saya berharap bisa menggeret menjadi mempunyai kemampuan yang mirip-mirip atau paling tidak mendekati begitu. Saya harapkan seperti itu. Jadi artinya saling asah, saling asih, saling asuh bersama-sama seluruh sivitas akademika yang ada di Fakultas Kedokteran khususnya dan Universitas Malang umumnya.
karena kita tidak akan sendiri mempunyai pengetahuan, mempunyai kebaikan di dalam hati itu, harus mengajak, mampu mengajak, karena orang yang paling baik dan paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang bermanfaat bagi orang banyak, dan itu adalah kalian semua yang ada di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Pesan santri di pesantren saja tidak semua bisa semahir ini membaca kitab kuning. Ini sungguh luar biasa. Yang saya lihat, pemandangan saya, pengalaman saya pada pagi hari ini, dan ini kata Pak Dekan kok sudah dari generasi ke generasi. Inilah barangkali apa yang selalu kita harapkan sebagai seorang muslim. Bahkan doa-doa kita yang sadar atau tidak sadar, barangkali kita itu doa yang sering kita sebut, apa itu? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, gitu. Sudah hafal semua kan? Itu adalah permohonan kita kepada Allah. Mudah-mudahan istri kita, anak-anak kita itu menjadi situasinya damai. Di situ disebutkan qurratul a'yun, menjadikan enak dipandang. Jadi itu ada biasanya enak, mensejahterakan kita, membahagiakan kita. Kita meskipun jadi orang kaya, meskipun jadi orang sangat pintar, tapi dan sukses dalam dunia kerjanya, tapi begitu pulang rumahnya berantakan, istrinya hilang, anaknya nakal-nakal, apa bisa bahagia orang begitu? Duitnya banyak, pinter, di tempat kerja dia lulukan orang. Itu sebabnya kita selalu berdoa. Kebahagiaan itu antara lain penentunya adalah keluarga kita yang sakinah, diwujudkan dengan istrinya solehah. Kalau istri ya suaminya yang soleh, anak-anaknya yang qurratul a'yun tadi. Tetapi jangan lupa doa-doa kita itu dilanjutkan, waj'alna lil muttaqina imam. Ya Allah, jadikan kami ini sebagai pemimpin bagi orang yang bertakwa. Lah anak-anakku sekalian ini, para calon-calon dokter ini, nanti di tempat kerjanya itu mesti menjadi leader di tempat kerjanya. Awal dengan mungkin masuk di puskesmas itu, ya jadi kepala puskesmas dokter itu, masa perawat jadi ketua, kepalanya itu sebenarnya dokternya ini. Kalian semua adalah calon-calon pemimpin. Apalagi yang harus kita perhatikan sampai hari ini, di antara pemuda di Indonesia ini masih sekitar 7% yang masuk perguruan tinggi. Padahal yang kita harapkan memimpin bangsa ini ya yang sekolah di perguruan tinggi ini. Jumlahnya itu 7% dari total semua generasi muda seusianya. Jadi pokok menjadi sarjana bakal menjadi pemimpin di negeri ini, memimpin bangsanya di negeri ini. Ya di semua levelnya. Nah itu yang kita harap, waj'alna lil muttaqina imama. Kita dimanapun tempat kita,
di puskesmas, di rumah sakit, di komunitas tempat praktek bersama, atau di mana saja, di kampus, di fakultas kedokteran. Hendaknya kita menjadi leader, tidak hanya leader urusan dunia, tapi di situ ada komunitas muslim yang bertakwa, kita semua dan kita. Jadi kita merasa tidak berhasil dalam mendidik mahasiswa ini kalau nanti pada sampai lulus perilakunya tidak islami. Tidak saja diukur dengan kemampuan membaca Al-Quran, lulus agama Islam sampai 6 semester, itu tidak hanya itu adalah ukuran-ukuran formal. Tapi yang paling penting adalah bagaimana sikap mahasiswa ini dalam berperilaku sehari-hari di masyarakat nanti itu. Apakah bisa menjadi pelopor dalam beragama di masyarakatnya? Apakah mereka menjadi bisa menentukan dirinya sendiri untuk berperilaku yang islami? Jangan pernah punya gagasan kita seluruh negeri ini beragama yang sama, lalu yang muslim memaksakan orang lain harus menjadi Islam, memaksakan orang lain harus berperilaku sama dengan agama kita. Meskipun kita yakin perilaku agama kita itu baik, tetapi tatanan keindonesiaan kita tidak boleh begitu. Itu anak-anakku sekalian yang bisa saya pesankan, dan mohon maaf Pak Rektor tidak bisa hadir pada pagi hari ini karena ada tugas lain dan tadi saya yang diminta untuk menggantinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepuasan kesyukuran terbesar seorang pengajar itu ketika mampu mengantar siapa yang dibimbingnya ini menjadi benar, menjadi sesuai dengan yang tujuan yang diharapkan. Maka pesannya cuma satu tadi, lestarikan amal-amal baik, kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah kalian alami, sudah kalian lakukan di sini. Kebiasaan-kebiasaan baik, habituasi ibadah yang diajarkan di Ar-Razi ini harapannya membantu kalian di samping belajar keras, bekerja atau belajar skill tidak keras, tapi tidak pernah berhenti berharap kepada Allah yang Maha menentukan segalanya. Selalulah berbuat hanya yang baik saja kepada siapapun, bahkan kepada apapun. Mungkin ada satu gambaran dari Nabi yang sangat masyhur ya, kepada hewan sekalipun kalau kita berbuat baik kan itu ada apresiasi yang luar biasa dari Allah. Cerita seorang perempuan pelacur, ini pelaku dosa besar ya, yang memberi minum anjing. Jadi bukan manusia, di anjing yang kehausan. Anjing itu hewan najis, tapi ketika dia kehausan ada hati yang lembut yang kemudian dia beri minum si anjing ini. Kata Nabi, Allah mengampuni si pelacur ini, Allah masukkan surga si pelacur ini. Bukan berarti kita harus melacur dulu, bukan ya, maksudnya bukan itu, nggak boleh itu. Jadi maksudnya itu, kalau orang dengan perilaku seburuk itu dengan satu sikap baiknya mendapat apresiasi begitu tinggi dari Allah, apalagi kalau kita ya, bukan berarti kita lebih baik, belum tentu ya, kita belum tentu lebih baik dari si pelacur itu. Jangan-jangan kita tahu ada anjing kehausan, kita diam-diam malah kita lempari gitu kan, sangat jauh beda itu. Makanya ini tentu semua adalah contoh ya. Jadi pesan dari Allah tadi, apapun kebaikan yang kamu lakukan kepada siapapun kebaikan itu, hakikatnya itu adalah kebaikan yang kamu peroleh, kebaikan untuk dirimu. Dan sebaliknya,
kejelekan sekecil apapun kepada siapapun, ada apapun yang kamu lakukan, itu pasti akan kembali kepada dirimu sendiri. Dan Allah juga mengulang, waman asa'a fa'alaiha. Siapa yang berbuat jelek kepada siapapun, bahkan kepada apapun, pasti juga akan kembali kepadanya. Nah, ini makanya mantapkan sikap, langkah, pola pikir, perilaku dengan sungguh-sungguh mengimplementasikan apa yang dipesankan oleh Allah dalam Al-Quran ini, yaitulah pedoman hidup kita, dan itu sungguh-sungguh faktual ya, sungguh-sungguh nyata. Baginda Rasulullah dari sahabat Anas bin Malik, sanadnya ini, beliau mengatakan, inna minan nas unasan mafatihun lil khair maghalitun lisyarri wa inna minan nas unasan mafatihun lisyarri maghalitun lil khairi. Jadi kata Nabi, sesungguhnya di antara manusia termasuk kita semua ada sekelompok orang, tidak semua memang, ada sebagian orang, mudah-mudahan kita termasuk ya, mafatihun lil khair, menjadi kunci pembuka pintu-pintu kebaikan. Nah, itu namanya mafatihun lil khair. Maghalikun lisyarri, menjadi penutup, menjadi pencegah, paling tidak menjadi penghalang atas pintu-pintu kejelekan. Tetapi kata beliau juga ada juga unasun, di antara manusia juga ada unasun, beberapa orang juga, mafatihun lisyarri maghalikun lil khair, justru kebalikan, dia menjadi kunci-kunci pembuka kejahatan, kemaksiatan, kesalahan, kebohongan, rasan-rasan dan sebagainya. Itu namanya mafatihun lisyarri maghalikun lil khair, jadi penutup pintu kebaikan. Orang mau berbuat baik nggak bisa gara-gara dia, orang mau jamaah nggak jadi karena digandoli misalnya. Itu namanya maghalikun lisyarri lil khairi, naudzubillah. Maka beliau menutup, Nabi mengatakan, fatuba liman ja'alallahu mafatihal khairi biyadih. Sungguh beruntung orang-orang dijadikan oleh Allah kunci-kunci pembuka pintu kebaikan ada di tangannya. Nah, ini yang kita pingin. Kalian semua diharapkan, maksud kita semua tentu berharap kita adalah menjadi orang-orang yang menjadi pembuka-pembuka pintu kebaikan, inisiator kebaikan, minimal inspirator kebaikan. Jadi kalau ada kita itu orang lalu menjadi berbuat baik, gitu, itu inspirator kebaikan. Tapi jangan sebaliknya, kata Nabi, wa wailun liman ja'alallahu mafatihasyarri biyadih. Sungguh celaka orang yang dijadikan oleh Allah sebagai pembuka pintu-pintu kejelekan di tangannya. Naudzubillah. Demikian saya kira uraian atau pesan-pesan singkat kami, mudah-mudahan disertai inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat menempuh pendidikan lebih lanjut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada orang tua kalian dalam menyiapkan biaya, tidak kesulitan, dilapangkan rezekinya yang barokah, menjadi bekal kalian untuk menempuh ilmu yang juga manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The next agenda is procession of student graduation Ar-Razi Medical Faculty Malang Islamic University. Please to Ustaz Zainul Fadli, Ustaz Ali Zainal Abidin, and Ustazah Nurul Latif Zain to guide this procession. Pelantikan santri kelas aliyah Pondok Pesantren Ar-Razi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang. Fikri, putra dari Bapak Taufik, asal Kota Baru. Muhammad Yatria, putra dari Bapak Hasanuddin, alamat Bangkalan. Muhammad Iqbal Sugiarto, putra dari Bapak Ghazali, asal Subang, Jawa Barat. Rivaldi, putra dari Bapak Samsuri, alamat Sampang. Ade Maulia, putri dari Bapak Heni Setiono, asal Jombang. Afifah Sakinah, putri dari Bapak Afifuddin, alamat Sampang. Alisa Kotrunada, putri dari Bapak Shalihul Kirom, asal Lumajang.
Lana Rahma, putri dari Bapak Markus, alamat Batu. Dina Rahmi, putri dari Bapak M. Wahyudi, asal Lamongan. Dwi Asmaul, putri dari Bapak Muhammad Sayroji, alamat Kalimantan Tengah. Faiko Nabila, putri dari Bapak Ahmad Taufik, asal Lamongan. Frida Maria, putri dari Bapak Agus, alamat Denpasar. Ingin Nur Mutmainnah, putri dari Bapak Dr. Andes Haji Muhaimin, asal Bima. Isna Aulia, putri dari Bapak Minta, alamat Surabaya. Nabila Ainur Rahim, putri dari Bapak Abdul Rahim, asal Mojokerto. Nanda Yunita, putri dari Bapak Bukhari, alamat Tuban. Ratna Dewi Kumalasari, putri dari Bapak Ngatuman, asal Mojokerto. Krisna Bekti, putri dari Bapak Saijan, alamat Trenggalek. Safira Firdaus, putri dari Bapak Saiful Fuad, asal Mojokerto. Sofan Tafida, putri dari Bapak Musa, alamat Surabaya. Sri Khalidia, putri dari Bapak Bari, asal Sampang, Madura. Durotun Nikmah, putri dari Bapak Sudarmaji, alamat Pasuruan. Widyawati Hunta, putri dari Bapak Saprudin Hunta, asal Gorontalo. Wisuda selanjutnya dari kelas Sanawiyah A. Abdi Firdaus, putra dari Bapak Herbianto, alamat Pasuruan. Ahmad Afif, putra dari Bapak Haji Muhammad Ridwan, asal Sumeneb, Madura. Ahmad Zaki, putra dari Bapak Muhlis, alamat Surabaya. Andre Saputra, putra dari Bapak Bambang Subianto, asal Blitar. Afi Sena, putra dari Bapak Hanafi, alamat Lombok. Brilian Nur Muhammad, putra dari Bapak Suhardi, asal Kediri. Dedi Septian, putra dari Bapak Subino, alamat Magelang. Eko Hari Prasetyo, putra dari Bapak Almarhum Sunaryo, asal Kediri. Febri Zulfani, putra dari Bapak Marzuki, alamat Lamongan. Ghazi, putra dari Bapak Badroini, asal Banjarmasin. Hafiz Yasin, putra dari Bapak Joko, alamat Lumajang. Hendra Saputra, putra dari Bapak Sudipyo, alamat Malang. Muhammad Alfian Akrama, putra dari Bapak Suyanto, asal Kediri. Muhammad Wildan, putra dari Bapak Nugroho, alamat Rizky Fajar, putra dari Bapak Cimar, asal Mamuju, Sulawesi Barat. Zaterapi Gagas Prakasa, putra dari Bapak Tri Budi Waluyo, asal Sampang, Madura. Denata Bagus, putra dari Bapak Khairul Anam, asal Sidoarjo. Wisuda selanjutnya kelas Sanawiyah B, Pondok Pesantren Ar-Razi, Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang. Adinda Izati, putri dari Bapak Praminto, alamat Ponorogo. Almanur Aziza, putri dari Bapak Ali, asal Tulungagung. Almas Nakiata, putri dari Bapak Farid, alamat Pasuruan. Amanita Dias, putri dari Bapak Asmianur, asal Samarinda. Astri Okvitasari, putri dari Bapak Jenasi, alamat Sidoarjo. Audila Sri Putri, putri dari Bapak Beni Prianto, asal Batam, Riau. Hasanatul, putri dari Bapak Aminur Rahman, alamat Pasuruan. Husnul Khatimah, putri dari Bapak Rasid, asal Blitar. Eldina, putri dari Bapak Nuryadi, alamat Mojokerto. Dia Ayuris Putri, putri dari Bapak Trio Sugeng, asal Malang.
Lianita, putri dari Bapak Mahmud, alamat Pasuruan. Faiza Dwi Tia, putri dari Bapak Isnadi, asal Tulungagung. Fazari Maulidina, putri dari Bapak Roni, alamat Berau. Fiduroti Baito, putri dari Bapak Zainal Arifin, asal Madiun. Ilma Zulfa, putri dari Bapak Fatur Rahman, alamat Banyuwangi. Indah Kusuma P, putri dari Bapak Darsono, asal Tulungagung. Juvinta Diva, putri dari Bapak Eko, alamat Banyuwangi. Kiki Mustika, putri dari Bapak Bambang S, asal Bondowoso. Laili, putri dari Bapak Nafrul, alamat Bojonegoro. Lailia Iza OP, putri dari Bapak Imam Purhadi, asal Medan. Makrifatul Asia, putri dari Bapak Heri, asal Gayong, Kalimantan Barat. Masita Ridwan, putri dari Bapak Ridwan, asal Sulawesi Selatan. Mira Septianaga, putri dari Bapak Kusno, asal Tulungagung. Wisuda selanjutnya dari kelas Sanawiyah J. Nadia Rahma, putri dari Bapak Supranoto, alamat Jayapura. Nirmala Bayunintias, putri dari Bapak Bambang, alamat Sumeneb. Nurma Aulia, putri dari Bapak Mahmud, alamat Sidoarjo. Nur Kamila, putri dari Bapak Muhammad Idrus, alamat Samarinda. Otavia Iraen, putri dari Bapak Dwi Takicai, asal Kayong, Kalimantan Barat. Surota Yun, putri dari Bapak Singgang Sulianto, asal Tulungagung. Rahma Fitri W, putri dari Bapak Widodo S, asal Probolinggo. Rahmadani AS, putri dari Bapak Matamidi, asal Rika Nurasida, putri dari Bapak Nurasaiman, asal Majalengka. Salsabila Sahara, putri dari Bapak Haji Imam Ghazali, asal Bojonegoro. Sanyuki Khairunisa, putri dari Bapak Lilik Mardianto, asal Madiun. Sabrina Yashriha, putri dari Bapak Muhammad Syafi'i, asal Jombang. Sinta Desi, putri dari Bapak Sugeng Sutiknyo, asal Lumajang. Sita Azahra M, putri dari Bapak Priyatna. Siti Noraziza, putri dari Haji Aliansa, asal Kalsel, Kalimantan Selatan. Sofia Nisa, putri dari Bapak Nurdin Nur, asal Mataram. Sukosari Devantasari, putri dari Bapak Sugiono, asal Yogyakarta. Syafira Inaya, putri dari Bapak Agus Harizi, asal Sumeneb. Silma Okta M, putri dari Bapak Slamet, asal Trenggalek. Yohanita Nilamsari, putri dari Bapak Sumarsono, asal Nganjuk. Zahra Taskia NH, putri dari Bapak Afif Endra S, asal Sidoarjo. Zaza Saskia AW, putri dari Bapak Anantos Netawan, asal Palangkaraya. Wisuda selanjutnya dari kelas ketiga IA. Ariel Brilian, putra dari Bapak Purwo Widodo, alamat Malang. Bima Alda, putra dari Bapak Juari, alamat Jombang. Khairul Izam, putra dari Bapak, alamat NTT. Nanda Robi, putra dari Bapak Puku Handoyo, asal Malang. Riza Ma'rufin, putra dari Bapak M. Yasin, asal Kediri. Yorda Liosa, putra dari Bapak Budi Haryono, alamat Banyuwangi. Gusti Tanjung, putri dari Bapak Budi, asal Mubuk. Denden Dunami, putra dari Bapak Juni Wibowo, alamat Malang. M. Sultan Yasar, putra dari Bapak M. Suko, asal Tulungagung.
dari Bapak Darmaji, alamat Tulungagung. Dewi Damayanti, putri dari Bapak Bombong Imanto, asal Sidoarjo. Dewi Intan, putri dari Bapak Maluktianto, alamat Trenggalek. Dian Ilmaniar, putri dari Bapak Aisam Abbas, asal Bima. Keke Anggun, putri dari Bapak Sutoyo, alamat Banyuwangi. Rani Nur, putri dari Bapak Agus Suryo, asal Kalimantan. Arina Amalina, putri dari Bapak Nasiruddin, asal Malang. Fatul Munim, putra dari Bapak Fathur Rosyid, alamat Sumeneb. Hari Sartono, putra dari Bapak Maruhim, asal Mojokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mewakilkan teman-teman saya dalam momen yang sangat indah bagi saya terutama. Yang ingin saya sampaikan yang pertama-tama yaitu ucapan terima kasih atas dedikasi, atas waktu, atas perhatian dari Ustadz maupun Ustadzah hingga mudhif-mudhifah. Di hari ini adalah bukan selesai untuk kita belajar, bukan selesai untuk kita beristiqomah, bukan selesai untuk kita berjemaah untuk selalu melakukan kebaikan. Akan tetapi setelah ini, setelah teman-teman maupun saya ada di kos masing-masing atau di kontrakan masing-masing, kita harus tetap menjaga solidaritas kita. Kita tetap harus menjaga keistiqomahan dalam kebaikan. Jadi apa yang sudah kita dapatkan di Pondok Pesantren Ar-Razi ini tolong tetap kita jaga dan tetap kita lestarikan dengan amal ibadah yang semestinya. Demikian dari saya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahlil ilmi wal khairi wal huda zahiran wa batina wa tahsyuruna bi ibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan wasi'a. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa banatina wa talamidina wa jami ahli jami'atina unismah min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa ahlil ibadah wa ahlil istiqomah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna wa anta khairur rahimin warzuqna wa anta khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumiz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.